bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Simarmata dengan NIM 0314 232024. Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti SSMPD. Di sini saya mengambil judul dari makalah saya, yaitu kata baku dan kata tidak baku, serta ciri dan contoh kata baku dan tidak baku, dan dampak penggunaan kata baku dan dampak penggunaan kata tidak baku. Pengertian kata baku. Pengertian kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata baku sering digunakan dalam situasi yang bersifat resmi seperti surat menyurat dinas, pengumuman resmi, perundang-undangan, dan penamaan resmi. Selanjutnya yaitu pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penggunaan kata tidak baku sering kita temukan pada percakapan sehari-hari, terutama ketika kita berkomunikasi dengan keluarga maupun orang terdekat kita. Selanjutnya, ciri dan contoh kata baku. Kata baku memiliki beberapa ciri utama, yaitu diantaranya yang pertama, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, penggunaan ejaan yang tepat. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang keempat, bersifat formal. Dan yang kelima, tidak mengalami perubahan bentuk atau makna. Kata baku memiliki beberapa contoh. Di sini saya mengambil contoh yaitu aktivitas, adab, analisis, apotek, kualitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri dan contoh kata tidak baku. Kata tidak baku memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang ketiga, tidak bersifat formal. Dan yang keempat, bentuk atau ejaan salah. Kata baku memiliki beberapa contoh, yaitu aktivitas, analisa, apotik, fisik, kualitas, efektif, paham, hafal, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan kata baku. Dampak penggunaan kata baku dalam bahasa Indonesia diantaranya yaitu yang pertama, mempersatukan penutur. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme. Yang ketiga, menjaga kualitas bahasa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang kelima, memperkuat argumen. Yang keenam, menjaga integritas akademik. Dan yang terakhir, 7, mempererat hubungan sosial. Selanjutnya ada dampak penggunaan kata tidak baku. Berikut beberapa dampak penggunaan kata tidak baku, yaitu yang pertama, menyebabkan kesalahpahaman terutama dalam konteks formal. Yang kedua, membuat bahasa Indonesia yang baik dan benar terancam. Yang ketiga, membuat orang melupakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang keempat, membuat orang kurang mencintai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia.
Selanjutnya yaitu upaya peningkatan kata baku. Upaya peningkatan kata baku harus dimulai dengan pendidikan sejak dini, melalui kurikulum sekolah yang menekankan pentingnya berbahasa sesuai dengan kaidahnya. Media digital juga menjadi sarana informasi dan hiburan untuk memperkenalkan dan mempromosikan kata baku secara lebih kreatif dan interaktif. Selanjutnya yaitu upaya peningkatan kata tidak baku. Upaya peningkatan kata tidak baku dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki beberapa pendekatan. Di antaranya, yang pertama, pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD menyediakan daftar kata tidak baku yang disusun secara alfabet sehingga membantu siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif seperti discovery learning sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Yang ketiga, penyediaan sumber belajar yang variatif seperti buku, artikel, dan media digital juga penting untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kata baku dan tidak baku. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa kata baku adalah bahasa standar yang digunakan dalam situasi formal dan akademis, sementara bahasa tidak baku berkembang dalam percakapan sehari-hari. Penggunaan bahasa baku yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas komunikasi yang efektif dan terstruktur. Sementara kata tidak baku sebaiknya dikendalikan agar tidak mengancam keberlanjutan bahasa baku dalam masyarakat. Sekian hasil video pembelajaran saya mengenai kata baku dan kata tidak baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.